Antrean panjang di gerbang tol. Pernah nggak sih kalian kasih solusi buat sebuah masalah, tapi ternyata solusinya nggak nyambung atau malah bikin masalah baru? Itu terjadi karena kita sering terjebak dalam pola pikir linear dan berdasarkan asumsi. Hari ini saya akan melakukan bedah satu metode rahasia perusahaan besar dan startup sukses untuk memecahkan masalah. Design thinking ini bukan cuma soal desain, tapi soal cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Haji Sunaria. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah implementasi design thinking dalam problem solving. Selanjutnya, design thinking itu apa? Design thinking yaitu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Nah, pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak permasalahan di dunia nyata ini tidak terdefinisi secara sejak lebih awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat dikembangkan apabila problem solving diawali dengan pemahaman mendalam terhadap pengguna. Lalu ada 4 karakter utama design thinking. Yang pertama, berpusat pada manusia, di mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan eksplisit maupun implisit. Nah, apa arti dari eksplisit? Yaitu sesuatu yang dinyatakan secara jelas, langsung, dan secara terang-terangan, tidak tanpa ada keraguan. Lalu implisit itu apa? Sesuatu yang bersifat itu tersembunyi atau tidak dinyatakan secara langsung. Lalu yang kedua itu ada kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Nah, kolaborasi ini memungkinkan pertukaran perspektif yang mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu ada optimis, yang berangkat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila diproses melalui pendekatan yang tepat. Lalu ada eksperimental, yang menekankan pentingnya pengujian ide secara cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Solusi tidak langsung dianggap benar, tetap diuji, dievaluasi, dan disempurnakan berdasarkan respon pengguna. Lalu tahapan design thinking itu apa saja? Yang pertama ada empathize, yaitu merupakan tahap untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Lalu ada define, adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati. Lalu ada idea, merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal. Nah, biasanya proses ini bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemilihan ide. Lalu ada prototype, yaitu tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti sketsa, model sederhana, atau simulasi. Jadi dari prototype ini berfungsi sebagai alat berpikir dan alat belajar untuk menguji asumsi. Lalu ada tes. Nah, tes itu apa? Merupakan pengujian prototipe kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik. Jadi dari tahapan dari empathize, define, ideate, prototype itu lalu nanti ada dites untuk mendapatkan umpan balik. Dan
Lalu ada elemen utama design thinking. Nah, elemen utama design thinking yaitu people centric, yaitu fokus kebutuhan pengguna. Masalah yang dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna. Bukan dari sudut pandang pembuat solusi. Lalu ada highly kreatif, yaitu eksplorasi terstruktur kreativitas bukanlah aktivitas spontan tanpa arah, melainkan proses eksplorasi yang terstruktur. Lalu yang ketiga itu ada hands on, eksperimen nyata. Pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana sehingga proses belajar berlangsung secara konkret atau lebih jelas. Lalu ada iteratif, itu menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, tahapan design thinking dalam problem solving yaitu ada empathize, pahami pengguna via observasi melalui wawancara, melalui empathy map, lalu teknik 5Y. Lalu ada define, yaitu merumuskan masalah spesifik. Lalu ada ide, hasilkan ide luas via brainstorming. Lalu bisa brainwriting, mind mapping, lalu storyboard. Lalu ada prototype, yaitu buat model sederhana. Lalu yang terakhir itu ada tes, uji prototype, dapatkan umpan balik. Nah, di sini ada studi kasus yang pertama yaitu layanan jalan tol. Pada periode mudik, jalan tol itu lebih terkenal dengan kemacetan yang tinggi. Nah, PT Jasa Marga di sini melakukan empathize, wawancara dengan 200 pengguna. Nah, dari define itu mendapatkan 4 rumusan masalah, yaitu pertama dari rest areanya, dari pelayanannya, dari kemacetan ruas dan gerbangnya. Nah, di sini PT Jasa Marga ini mempunyai ide yang tadinya dia menggunakan pembayaran tunai menjadi non tunai, yaitu menggunakan mesin ETC. Lalu dia melakukan prototipe, simulasi, memperkenalkan terobosan barunya itu dari tunai kepada non tunai, lalu mendapatkan tes, dan di tes itu mendapatkan umpan balik. Lalu hasilnya solusi mengurangi antrian. Lalu yang studi kasus yang kedua yaitu UMKM kuliner. Jadi konteksnya itu usaha kecil, fokus customer experience. Nah, entitasnya itu mengobservasi pelanggan. Lalu define itu permasalahannya masalah waktu menunggu dan menu. Nah, sekarang beberapa UMKM itu sudah mempunyai pemesanan atau mempunyai barcode yang ada di meja makan masing-masing. Lalu mereka tinggal datang ke kasir untuk membayar. Jadi idenya apa? Itu menu visual yang tadi pakai barcode. Lalu ada pre-order via WhatsApp. Nah, prototipe dan tesnya itu uji operasional dan mendapatkan umpan balik. Dan hasilnya apa? Waktu berkurang, waktu menunggunya itu berkurang, lalu interaksi meningkat. Nah, yang ketiga ada studi kasus yang banyak terjadi yang sekarang ada menggunakan design thinking, itu perusahaan Gojek. Nah, perusahaan Gojek yaitu Pak Nadiem Makarim, dia berawal yang dia susah untuk mencari ojek,
Nah, dia melakukan MP test sebelum membuat perusahaannya ini. Dia melakukan MP test, yaitu mewawancara dan observasi dengan pengemudi. Jadi si pengemudi ini dari ojek pangkalan ini sulit untuk mencari penumpang. Lalu dengan biaya tinggi, jadi tanpa ada dasar tarif. Nah, di sini yang membuat penumpang juga merasa kurang aman dan pembayaran rumit. Pembayaran rumit di sini yaitu kalau menggunakan uang cash, dia harus mencari kembalian. Tapi kalau dia menggunakan digital, itu dia tanpa membuat rumit penumpang maupun pengemudi. Nah, lalu ada depend masalah utamanya itu yaitu kurangnya efisiensi interaksi antar pengemudi dan penumpang serta persepsi ojek sebagai pekerja non profesional. Nah, jadi dari ojek pangkalan itu membuat yang awalnya dia tidak terlihat profesional menjadi profesional. Lalu ada idenya itu apa? Brainstorm ide seperti aplikasi penghubung, sistem rating, fitur keamanan, dan ekspansi layanan antar makanan maupun pembayaran. Nah, idenya itu banyak yang dikeluarkan dari Pak Nadiem ini atau perusahaan Gojek ini, yaitu menjadi penghubung sistem rating. Jadi dari pengemudi maupun penumpang itu ada ratingnya. Lalu fitur keamanannya itu bisa terjangkau. Lalu dari ekspansi layanannya itu bisa selain Gojek ini, ojek juga bisa yang tadinya ojek hanya untuk membawa penumpang bisa juga untuk order makanan. Nah, itu membuat pembaruan ide-ide baru nih. Lalu ada prototype. Nah, versi awal aplikasi dengan fungsi seperti pemesanan dan tracking. Nah, ini berhubungan dengan ide tadi. Lalu menguji tes. Nah, uji coba terbatas dengan pengguna. Nah, dikumpulkanlah feedback. Lalu mendapatkan iterasi untuk perbaikan. Misalnya tambah fitur pembayaran digital. Nah, itu yang didapatkan dari perusahaan Gojek. Nah, jadi dari kesimpulannya tentang design thinking ini, yaitu design thinking merupakan pendekatan problem solving yang human centered, kreatif, dan iteratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks, baik organisasi besar maupun UMKM. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi itu apa? Yaitu design thinking berperan penting dalam membentuk pola pikir mahasiswa agar tidak berorientasi pada solusi, tetapi juga pada pemahaman masalah secara mendalam. Jadi mahasiswa ini yang belum mempunyai bisnis atau ingin belajar lebih dalam tentang suatu masalah, itu bukan hanya mencari masalah solusinya saja, tapi harus lebih mencari solusi mendalamnya atau mencari pemahaman masalah secara mendalam. Nah, terakhir mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.